Bismillahirrahmanirrahim. Anta khurrun mimma anta anhu ayisun. Anta utawi sira khurrun iku wong kang merdika. Mimma sangking barang antah kang utawi sira anhu sangking ma ayisun iku wong kang pegot. Ayisun iku wong kang pegot. Ai mingkul lima tegese saking saben-saben barang anta utawi sira ayisun iku wong kang pegot minhu saking ma. Wa abdun lan iku dadi kawula lima ing dalem barang. Lamnya itu bimakna dzaraf. Lima ing dalem barang anta utawi sira lahu maring ma tomiun iku wong kang kepingin. Ailikul lima tegese maring saben-saben barang anta utawi sira tomiun iku wong kang kepingin fihi ing dalem ma. Fa'an maka utawi lafal'an bimakna min iku kelawan nganggo maknane min. Walam lan utawi lam lah walla muhlahu lan lami lafat lahu bimakna fi iku kelawan nganggo maknane fi. Wa hadza lan utawi iki jadi anta aisun itu di atas. Dalilun akhir iku dalil kang liya. Liqabhi tabai karena eleke tomak wa madhil iyasi lan ngelemi pegot minal khalqi saking makhluk. Wal qanaati lan nerimu birrizki kalawan rezeki al maksumi kang tentu. Jadi ini adalah merupakan keterangan kelanjutan yaitu di atas dari bab keterangan masalah tomak. Di sini Kiai Musannif mengatakan anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Kamu adalah orang merdeka dari apa yang kamu tidak sukai, apa yang kamu tidak inginkan, maka kamu itu akan merdeka. Jadi ai min kulli ma anta ayisun, dari setiap sesuatu yang kamu memang sudah putus dari itu, artinya tidak ada lagi. Kamu itu sudah tidak ada kemauan lagi. Kamu akan merdeka kepada sesuatu yang kamu sudah tidak membutuhkan perkara itu. Gini, kalau di dalam sebuah hikmah itu dikatakan
man ahabba syai'an fahuwa asirun. Orang yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi tawanannya. Nah, kalau namanya tawanan kan tidak merdeka itu. Iya, tidak akan merdeka. Namanya sudah tawanannya. Kamu sangat senang dengan kucing misalkan. Cek seneng nggak sampean ke kucing? Sampean makama imbe ben kucing. Pun perlu ntar jalanan makin ntar umroh kucingnya sambil ya. Keng tak kau taruh karcis gitu. Saking seneng sama kucing. Sambian seneng, ini sama kucing, apalagi seneng sama sama yang punya kucing misalnya. Ini ke kucingnya aja sudah gini, apalagi sama yang punya kucing. Bisa dibayangkan itu. Oke. Maka kamu akan menjadi tawanannya. Apa tawanannya? Ya sembarang apa yang dia sukai, ya mesti kamu akan turuti. Kalau perlu akan bilang, kamu mau apa saja bilang aja deh. Jangankan cuma bintang rembulan pun tak jago. Ini kan gombal ngapain? Ini kalau sudah disuruh ya apa saja kan harus mau, sudah janjinya. Kan gini. Nah ini namanya kamu akan tidak merdeka kalau sudah mencintai seseorang. Tidak akan merdeka, tidak akan bebas kamu. Tidak akan bebas. Tidak usah suami istri kok. Abajaran bayi, bedoreng abajaran. Setong ke setong, tak bebas. Itu ngeren, itu liti awas ben selingkuh. Ini masih pacaran padahal ini masih pacaran, belum tunangan, ikut kuda pacaran. Sudah diawasin ini. Apalagi sudah suami istri. Jadi tidak merdeka sudah orang itu, tidak akan bebas sudah mau bicara sama orang lain, harus serba hati-hati. Takut salah tanggap, salah pengertian, kan gini. Ini jadi kamu tidak akan merdeka bila kamu akan merdeka kalau kamu itu sudah putus. Bila kamu sudah putus sama sesuatu itu, merdeka sudah sampai. Wah, sekarang saya merdeka lah. Apa saja bisa yang saya lakukan sekarang. Ngomong mau siapa saja, yang penting ku mau, sudah tidak apa-apa. Ini kan, bebas. Kenapa bebas? Karena kamu sudah putus dari sesuatu tadi itu yang kamu inginkan. Jadi sudah gak ketergantungan lagi. Makanya kalau kamu ingin hidupnya merdeka di dunia ini, kamu harus jangan mentergantungkan dirimu kepada makhluk. Jadi jangan mentergantungkan dirinya kepada selain Allah. Kalau kamu mentergantungkan kepada selain Allah, gak merdeka hidupnya kamu, gak merdeka. Ya, gak merdeka. Makanya pernah Gus Dur itu dibilangi sama Kiai Mustamar, katanya, Gus, kamu itu kok sering pidato di gereja, kamu menimbulkan polemik, kamu itu menimbulkan nanti dicaci, dimaki, terus kamu itu sering datang ke orang Yahudi di Israel malah. Kamu itu akan dicaci oleh orang-orang Islam sendiri kamu. Nah, bilangnya Gus Dur gimana kepada Kiai, bilang ke Kiai itu gini, orang Islam itu kalau kita mengopeni orang Islam yang ada di masjid, yang ada di pesantren, itu sama dengan ngopeni padi yang sudah ada di lumbung.
Padahal padi itu tidak di lumbung semua. Ada yang masih di sawah, ada yang di jalan-jalan, kececeran, ada di situ. Makanya saya pidato di gereja itu tidak semuanya orang itu adalah Kristen. Ada orang Islam, sebagian sapamnya orang Islam, juru masaknya orang Islam, klinik service apa namanya itu, tukang sabunnya, klinik servisnya adalah juga orang Islam. Makanya, dan saya akan mengatakan apa Islam yang sebenarnya. Kalau kami tidak mengatakan Islam apa sebenarnya, maka mereka tidak akan tahu bagaimana Islam itu, bagaimana kedamaian di dalam Islam itu, katanya. Loh, siapa kalau sampean dicai? Tidak apa-apa, saya tidak perlu mereka. Yang penting Allah yang tahu. Jadi tidak dicaci, dimaki oleh orang lain, sudah, tidak apa-apa. Karena mereka tidak ketergantungan kepada makhluk, karena mereka hanya tergantung kepada Allah. Sehingga hidupnya merdeka sudah, tidak usah, tidak biar dicela, dicaci, dimaki, sudah. Makanya sering dia bilang itu gitu aja kok repot. Jadi ya itu, gak mikirin makhluk sudah. Dia itu yang dipikiri Allah. Kalau menurut Allah benar dikerjakan sudah. Menurut dia benar dilaksanakan. Gak mikir mempertimbangkan ini itu. Kalau saya dengan mungkin orang-orang lain itu masih penuh pertimbangan untuk mengatakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Jadi anta hurrun mimma anta ayisun, karena mereka sudah putus kayaknya mingkul lima anta ayisun. Wa abdun lima anta lahu tomiun, dan kamu akan menjadi budaknya di dalam sesuatu yang kamu inginkan. Kamu kalau sudah menginginkan sesuatu, maka kamu sendiri akan sanggup menjadi budaknya. Ya. Sambian pun seneng ke temannya, cik senang ke burung, senang apalagi senang sama seseorang. Maka apapun yang dia perintah dikerja. Malam-malam kalau perlu enaknya tidur ditelepon, ada WA masuk, dicek, dibahas, Mak Doi misalnya, bangun tidur malam dipanggil, itu kan sudah menjadi budaknya. Tak marah. Kalau perlu pakai leketondu tangar, Pak. Tangar. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi budaknya orang yang mereka inginkan. Karena mereka memang ditumpu itu. Kan gini. Makanya di pondok itu tidak diperbolehkan bawa HP. Ya takut seperti ini. Makanya berdana anak santri mereka. Wali santri matur ke kula. Iki abu kal noreng Lamongan. Gara-gara karena HP nih. Gara-gara karena mulan HP. Main HP. Sering tuan ada bekil ini. Makanya jangan kamu melanggar satu saja. Melanggar HP aja. Kamu akan melanggar semuanya nanti. Menurut kamu pelanggaran ini kecil, tapi efek sampingnya nanti akan menjadi besar. Jangan meremehkan sesuatu. Katanya saya, api, rokok, seakan-akan kecil itu menurut kamu. Dia guna rokok. Tapi pada suatu saat kamu akan makin membesar pelanggaran itu dan akan bertambah besar. Kenapa? Karena kamu akan kamu akan menjadi budaknya. Wa abdun lima anta lahu imun. Kamu akan menjadi budaknya apa yang kamu inginkan. Kamu biasa ngerokok, rokok. Makanya sambian ni kan apa? Karena tak nemu nyari kenangan rokok, neng WC rokok, padahal bau WC. Itu aja itu rokok. Serbu nyergu rokok, benyergu bau WC. Rela itu demi untuk rokok itu.
Rela demi untuk rokok itu. Ini kamu akan menjadi budaknya. Padahal sampean cek saking kancing nang WC dusun sampean. Dusun apa enten? Mun perlu yantem sampean orang iki jeneng WC. Tapi mun sampean pas ada kesempatan untuk apa yang kamu inginkan, contohnya rokok, telur jam nang WC tak gerasa itu. Tak gerasa itu. Kenapa? Karena kamu akan menjadi budaknya. Kalau sudah kamu menjadi budaknya, wah, kapan saja, di mana saja, yang penting bersamanya tetap enjoy gitu. Ya itu. Lah ini kalau kamu sudah inginkan, kalau sudah senang seperti itu sudah, nggak ada payah itu, nggak ada tidak nyaman, nggak ada nyaman. Makanya walaupun orang kota kadangkala neng ya las, waduh mak bisa pernah, ya karena beda saya kepernai, ya kan iya, norok nengi bobon misalnya. Neng bobon padahal neng alas kan itu. Tapi pernah padahal orang kota bisa. Kenapa? Karena pada saya pernah. Siapa? Ya Tommy onlahu itu. Orang yang diinginkan. Itulah kamu akan menjadi budaknya orang-orang yang kamu inginkan. Lain aili kulli ma anta tami'un fihi. Setiap sesuatu yang kamu inginkan. An dalam lafal anta hurrun mimma anta anhu aisun, annya ini bimakna min. Sedangkan lamnya dalam lafal wa abdun lima anta lahu tomi'un, lamnya ini bimakna fi, bimakna indalem, bimakna indalem. Jadi dalam apa yang disampaikan oleh Kiai Musonib di sini, hidup ini jangan jangan mentergantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimana dalam wahadza dalilun akhar liqabhi tabai. Kata-kata anta hurrun di atas ini dalil yang lain begitu jeleknya tomak dan begitu terpujinya seseorang yang putus dari makhluk dan menerima rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada seorang kiai, ada seorang santri ketamuyan kiai. Ketamuyan kiai, ketepatan santrinya itu rezekinya pas-pasan. Sang kiai, wong namanya kiai, datang ke rumahnya, masa enggak nemu apa-apa, ya seadanya. Yang dia punya hanya sebuah roti, tanpa mentega, tanpa selai dan tanpa susu. Roti itu dihidangkan seadanya, itu pun roti tawar. Sang kiai memakannya. Begitu selesai makan, sang kiai tadi mengajak muridnya, "Hei Jong, jaga jangan melolong." Katanya kiainya, Jong nerongkok. Diajak sang murid tadi oleh kiainya ke sebuah penjara. Yacuk ke penjara. Di penjara itu bermacam-macam. Ada yang tangannya dipotong, ada yang kakinya dipotong, ada yang dipukuli, bermacam-macam. Terus kiai itu bilang sama yang murid tadi, "Kamu tahu nak, siapa orang yang dipukul itu? Siapa orang yang dipotong tangannya? Siapa orang yang dipenggal kakinya?" "Tidak kiai, itu adalah orang yang hanya tidak mau dengan roti saja."
Artinya mau ngakan tak cukup nganggu roti, tidak punya jiwa qanaah, lah kok kurang melolo. Tak puas kalau tidak dimakan dengan susu. Tidak enak kalau tidak dimakan dengan selai. Rasanya dunia tidak sempurna bila tidak bersamanya. Nah ini apa? Hal yang seperti itulah yang menyebabkan orang itu dipotong tangannya, kakinya dipotong, mereka dibukuli karena itu. Karena mereka tidak cukup makan dengan hanya roti saja. Lah sampeyan mondok di sini ini di pondok latihan. Latihan si asal kaya makilah kaya, le cukup ngakan nasi ben tempe. Nasi ben iya karena gizi natako saragelu seminggu kurang ngagi telur emelakin ko aja. Puru rasan seru sekarang. Makan apa? Ko ajem juga. Nah, asokor make ko ajem. Tapi mun sing akan benar ko ajem belerek. Tanda teger. Mun sing benar. Iki. Ndak mau sudah kalau kulen bilen Bu Yeko mun ki pertama abolong nang compo nika. Tanyaki Bu Yeko mun bede telur sekone isambi. Mun bede ko ajem teh deur wi kule soro sambi deur. Iki bid-abidan mun bede karen ko sape sambi. Mangken bliyet jare pun. Bliyet dari sering kekoncengan. Dari bliyet. Iki. Bliyet tobuk. Tobuk mun perlu makan anak-anak seneng dapur nika buk tobuk kapi nika. Jadi maksudnya apa? Di dalam perkara ini mari jangan kita membutuhkan ketergantungan kepada sesuatu kepada selain Allah tadi. Jadi gimana caranya? Maka kita harus belajar hidup qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Kamu nanti pulang ketepatan rezeki masih permulaan alain ala kotibi, mak ketepaan rezekina nikah ki nawa. Sekoni tina makekun ada ben pecek keterong ben kendui, tapi pun alhamdulillah anapa sudah biasa di pondok ngakan ben tahu biasa. Ini adalah belajar hidup kata tadi itu walaupun hanya dengan sepotong roti. Nggak usah cari, andai kata ini ada susunya. Nah, tak usah ngangguyan andai. Andai kata ini ada selainya, betapa nikmatnya roti ini. Jadi tidak usah andai, yang ada itu sambian makan, syukurin alhamdulillah itu. Karena orang yang seperti itu, maka kalau kamu tidak membiasakan seperti itu, maka kamu awa abdun lima antalahu tomiun, kamu akan menjadi budaknya nanti. Budaknya apa yang kamu inginkan akan menjadi budak kamu nanti akan menjadi budak, dan kamu pada satu saat akan bisa bisa sengsara, bisa tertipu oleh orang karena ketomaannya itu. Ada seseorang yang namanya burung elang nih. Kalau di atas itu yang tukang ada burung elang ini sulit untuk menangkapnya. Tapi dengan kecerdikan seseorang di tengah halaman luas ada sebuah daging yang dipampang di situ, tapi daging itu memang jebakan untuk sebuah elang. Sudah, karena ada daging yang bagus yang memang makanan empuknya beliau. Misalkan turun, waduh ada rezeki ini di bawah. Padahal di atas sudah banyak itu. Di bawah ada rezeki, turun yang namanya elang menyantap daging yang dipampang itu. Padahal itu adalah sebuah jebakan. Ya begitu dimakan, mereka kejebak, akhirnya dibuat mainan sama anak-anak kecil. Karena sudah kejebak dengan jebakan tadi.
Ini menunjukkan itulah keinginan. Kalau orang sudah menginginkan sesuatu, maka keinginan itu akan bisa menjerumuskan kita kepada lembah kehinaan. Makanya hidup itu santai saja, jangan terlalu ambisi, jangan terlalu menginginkan sesuatu. Kamu ingin menginginkan sesuatu boleh, tidak apa-apa. Tapi keinginan itu harus disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu jangan, biar dulu. Ya, biar. Kalau tidak mampu. Saya bilang ada saudara saya ini sudah punya sudah jadi PNS, sawahnya lebar, mau pinjam uang sama saya. Marah nanti kula pinjam obeng. Jak sambian kini ketak kelero. Bamak kelero Ambian bejerna sana apa sebulan. Rajin kajian PNS kia. Ambian sudah bayarannya itu berapa di? Lebih 10 juta kedua. Saben sambian puluhan hektar. Ki nginjem pese ke gula tak tahu sambian. Sering gula tandi bejeran. Kamu gula di bejeran. Masa ini bejeran. Sabo tandi puluhan hektar ngambian. Sambian nginjem pese ke gula kan tak galero. Ya pernah aja senikah lagi. Apa penyebabnya orang ini sampai kurang gitu? Karena mendahulukan apa yang telah diberikan oleh Allah. Gaji kita gaji, yo tengah gak ada lah. Iki air bagian gaji tak nerima apa boleh potong gak ada. Ini namanya mendahulukan sesuatu daripada pemberian Allah. Makanya jangan mendahulukan sesuatu dari pemberian Allah Ta'ala. Jadi mondok ini mari kita latihan mempunyai jiwa qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh orang tua. Itu adalah pemberian Allah yang harus kita cukupkan. Pecokop mon sambian monduk bisa mencokop. Ini ngaki jawaban tadi. Ini ngaki ini kan penting nih. Mon sambian monduk pas bisa mencokop napa seepare ngaki benring tuan. Insya Allah rezekin sambian cokop pagi dalam masyarakat. Napa boleh bisa lebih, bisa tabung nabenya. Insya Allah sambian bakal soki pagi. Kenjak kun amin melolo. Pas potong, pas kirim lagi. Jadi kirim na Pak Jo. Mon sambian kirim na tak cukup. Naudzubillah. Insya Allah tak kira cukup pagi ini rezekin. Ini makanya belajar. Napa beda nih monduk sampean bukan hanya sekedar belajar ilmu, tapi cuma belajar haliyah, belajar tingkah, belajar akhlak, belajar adab, dan juga belajar mengatur rezeki apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar qanaah yaitu dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah, dan tadi itu jangan mentergantungkan dirinya kepada selain Allah. Karena orang yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah, maka dia akan menjadi budaknya. Sambian abuk tengap di ke kades, ke kepala desa nebojingan umpama. Sambian bukan abuk teh pun ibojor pun akhirnya suruh nyupir. Padahal entar ngicok misalnya umpama. Kalau kan ngabut ini, maka kamu itu akan menjadi budaknya nanti. Wabayanuhu lan utawi keterangani dalilun akhor annat tom'a sa'duhuni opo toma fisyai'in in dalem siji-siji ubudiyatun lahu iku dadi kaulo lahu maring syekh. Ubudiyatun iku dadi kaulo lahu maring syekh. Kama annal ya'sa koyok sakduguni opo al ya'sa, opo pegot putus asa, opo al ya'sa opo pegot mina syai'i saking siji-siji huryatun iku merdika minhu saking syekh.
li'annahu karena saduhuni al-ya'si yadullu iku nuduhaken napa al-ya'si ala firaril qalbi ing atase rampungi ati minhu saking syai wa ghinahu lan sukini qalbi anhu saking syai. Jadi penjelasannya menginginkan sesuatu itu adalah kepingin terhadap sesuatu, maka itu apa? Seseorang itu harus siap menjadi budaknya. Ya, menjadi budaknya. Kama annal ya'sa min nasyai, sama dengan halnya orang itu tidak membutuhkan sesuatu, berarti dari dia itu merdeka darinya. Li'annahu yadullu ala ketidaktergantungan itu, ketidakbutuhan itu menunjukkan kekosongan hati dan tidak membutuhkannya, dan kekosongan hati dan tidak membutuhkannya. Jadi ya tetap tadi itu, kalau sudah kita menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi hamba kita. Nah Pak Boy sampean mon cek terona kalian alen mon perlu jangankan siang malam, bahkan malam tidur pun dibawa itu. Kami tewa. Kenapa? Karena yaitu menginginkan sesuatu. Bila orang itu sudah putus asa atau sudah orang itu putus dari sesuatu itu, tidak menginginkan, maka dia akan merdeka darinya, akan merdeka. Jadi sesuatu itu akan membutuhkan sesuatu, akan rela orang itu akan menjadi budaknya. Contohnya ada anak kecil makan roti. Ada anak kecil makan roti sama anak-anak pondok. Begitu yang satu makan roti, cuma roti tawar toh. Yang satu ada susu, ada selinya. Sebegitu dimakan katanya satunya yang hanya makan roti saja. Torena barengin susu nuben selin kenikah. Kulo teroras sana, mak. Saya nyama colok masih aja yilen masih ngabesaki. Torena berin, tak bisa. Enten cek teronongku, mentero keng beda sarata. Nah apa sarata? Biar kudu gelem tetiran jerena gulem. Engki pun tak napa pun. Aneh jadi gelem. Beri rasana roti, beri sele ben susu, tapi rela. Dadi renjero nang lagi tampar colokon misal. Iki pas tompak hus ayo jalan nih. Iki leni rela mereka jadi itu, jadi seorang hambanya cuma gara-gara susu, gara-gara sele. Hal yang remeh kan. Tapi karena sele itu sangat diinginkan, mereka rela menjadi budaknya. Loh, orang itu santai saja, jangan terlalu cinta kepada selainnya Allah, itu jangan keterlaluan gitu. Karena bila keterlaluan maka kamu akan menjadi budaknya nanti. Ya kalau kepada Allah, cintanya kepada Allah, sudah tidak apa-apa, tidak akan kecewa kamu. Tapi kalau cinta kepada selain Allah, pada satu saat, namanya makhluk mesti punya kekurangan. Itu ada kecewanya, seperti tadi itu. Ya kalau kamu mencintai seseorang, mencintai sesuatu, maka kamu akan menjadi budaknya. Fatamiu moko utawi kang aran tomak, abdun niku kula, wal yaksu lan utawi yaksu, pegat hurun iku merdika. Walidzalika lan karena
mengkono atau miu abdun kila den ucapaken al abdu hurrun ma qanaah utawi kaula hurrun iku merdika ma qanaah ing dalem selagine nerimo apa abdu wal hurru lan utawi merdika abdu man iku kaulane wong tama kang kepingin sapa abdu wal qanaatu lan utawi qanaah iya iku utawi qanaah as-sukunu iku menang inda adamil ma'lufati ing dalem nalikani ora anani barang kang den senengi wahia lan utawi al qanaah awwalu zuhdi iku awali zuhud Toma itu adalah seorang hamba sedangkan wal ya'su sedangkan putus asa artinya putus dari sesuatu itu adalah merupakan sebuah kemerdekaan. Maka dari ini dikatakan di sini al-abdu hurrun ma qanaah, seorang hamba itu akan merdeka selagi orang itu menerima apa adanya. Bukan menerima ada apa ada, jadi dengan dibalik ini, menerima apa adanya bukan menerima. Nah yaitu kan bahaya terbalik ini. Kalau ada apanya dengan apa adanya kan beda itu. Kalau ada apanya kan ada syai'un di balik batu itu. Ada udang di balik batu. Wal hurru abdu ma tumi'a, sedangkan orang merdeka itu adalah seorang hamba yang menginginkan sesuatu. Wal qanaatu gampangnya yang dikatakan qanaah itu ya as-sukunu inda adamil ma'lufat. Qanaah itu apa? Qanaah itu meneng ketika tidak ada perkara yang disenangi. Ketika tidak ada perkara yang disenangi. Ya tadi itu kalau roti, ya saya tanda ke susu, cereng jet bering roti. Apalagi kumpul sama sele misalkan, itu tambah nikmat. Ini kan lemakai kun bederoti neto, ndak ada sele, ndak ada susunya, mereka itu menang, dimakan sudah apa adanya. Ini namanya qanaah. Kalau orang nggak qanaah, cari lamben nih kaki. Ada mak berakun roti, jauh kok senek kok mangkun roti, dok mun tadi susu, sombong itu. Saya tidak mau makan kalau tidak ada selinya. Kan makan lebih bedus umpama. Jadi maka orang yang seperti ini tidak punya jiwa qanaah. Jadi qanaah itu yaitu diam ketika tidak ada perkara yang disenang, bukan perkara yang dibutuhkan. Kalau perkara yang dibutuhkan ya berusaha. Akad yang akan taduk berdosa jo neng apa sih ngakan regu. Jadi berusaha nyari. Jadi rumahnya ketoro ijo neng becek. Karena itu itu bukan perkara yang disenanginya. Perkara disenangi kok Roma misalkan tingkat 2, tingkat 3 misalkan. Itu kan barang yang disenangi namanya.
bukan yang dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan nilai cukup sekamar. Itu sebenarnya selebin itu kedua tingkat telok itu kan barang aksesoris itu, barang yang disenangi. Nah, ketika ndak ada itu ndak apa-apa. Sudah. Ini namanya jiwa qanaah. Sehingga kita di pondok ini pondok bukan hanya sekedar belajar ilmu, tapi belajar mempunyai jiwa qanaah. Jiwa qanaah. Terima pun apa paring Allah. Kalau perlu ke Allah Ta'ala nyuun sampean. Mun malam juga ya Allah. Abdin rela make abdin itu ada erben ngak nikah. Tapi nyuun bila abi keluarga ada pak masyarakat nyuun pamurah rezeki Gusti. Ini nyuun ke Allah Ta'ala. Terus oleh orang judu saya bisa pinter nyari rezeki. Nyuun ke Allah. Jadi malam sampean bangun nongku Allah Ta'ala. Jok kuntedung melolo malam. Eki waktunya sholat tahajud bangun. Ini tadi kamu jangan mentergantungkan diri kepada Allah, jangan tergantung kepada manusia. Beni sambian ya dinengkok jerengkok orang agak genteng ratin ya mon pilih ya mon tak coba tak gelem kok tak bisa. Sing semele judul iki beni sambian. Saya yakin Allah. Ada orang artis renang TV, orang mapan ratin bote tengkin. Betul ni kini celang, selesai ni kemiskin. Artinya bunyi soki, itulah jodoh. Belum tentu. Polan sambian ni kegenteng pas oleh ring seratin kan banyak lagi. Orang saya laki genteng bini ni buat coba. Pada biniin buat coba. Salah tak potongan sekali coba celem kir-kir selakiin genteng. Lagi genteng. Itu namanya judu. Jadi bukan yang menentukan kamu, tapi Allah. Makan sambian mau daftar daftar ke Allah. Sudahlah pun tahu saning pondok tahu saburuin. Jadi tahu saburuin artinya tahu syarat-syaratan, tahu sajar bajaran sambian. Malah mun sejar bajaran, mun syarat syaratan nang pondok ini apa oleh coba. Benih gula dua aki, ini survei membuktikan. Makanya oleh syarat tak judu dengan tak judu dengan tak judu, tak barokah. Tak barokah. Mangan ladina bon la basarakin da Allah biar Allah yang memilihkan. Kalau kamu yang memilih kata kamu baik, tapi belum tentu kata Allah itu baik. Tapi kalau Allah yang menjodohkan, kalau Allah yang memilihkan kamu, insya Allah 100% itu baik. Kina banten. Mangan tahu sabu kelupuk sambian nyare tahu usah. Jadi jodoh itu yaitu dunia itu ad-dunya mislu dillil insan. Iya, manusia dunia itu ya kan termasuk al-mar'atu itu kan sama dengan harta dunia, sama dengan dunia. Yaitu dunia itu sama dengan bayangan. Walaupun kamu kejar bayangan itu, maka bayangan itu akan lari. Dunia mislu dillul insan, sama dengan bayangan manusia. Faida tolab tahu farroh. Faida tolab tahu farroh. Bila kamu mencarinya, dengan kamu dikejar, maka dia lari. Faida tarok tahu taba'aka. Bila kamu tinggalkan, maka dia akan mengikutimu. Bayangan kan gini, kalau benih bejen pakai tabeng, sampean duduk beruk bejeng na sampean bedeneng dia na sampean. Umat tang jeung bejengan ya raja. Tabeng ben sampean jeung bejeng. Capok dapat capok. Tak kira capok mage sabeuneng ya. Dan sajeun santak ambian nabung sajeun sarnyet buru. Tapi bayangan itu kalau sudah waktunya, sudah waktu zawal, dapat bekto duhur kayak nyelekek tibi, kayak nyelekek tibi.
Mak gelek ben jauh ben kaki ben ko mak seteke nyeleke ben deh. Eki. Anu jeragan bedebek tonatan duhur sudah masuk waktu. Pakai nyeleke. Eki. Mereka nyeleke tak bete ye jepin ni cuekin ben sambian. Sudah saya tak butuh sekarang mau sholat. Norok buntek jeng bejengan. Eki. Mon mereduhur kan dan dibudi di sambian keruan ki. Kon asar jon ampun pakai sampean berkah agama cek nyaman rezeki pakai tabung. Nah, ini ke rezeki. Dunia seperti itu. Dunia seperti itu. Maka letina ban sampean nyaman rezeki ki denten ya. Oke. Denten. Nyaman rezeki. Jadi orang namanya rezeki ya seperti itu. Nah, jadi intinya mari kita belajar pakai jiwa qanaah. Masalah rezeki pakai ini pasrahin ke Allah Ta'ala. Maburu ke Allah Ta'ala sambian. Saya penting makin belajar mempunyai jiwa qanaah. Cara nada remah. Kotu macokop nampah seeparengin ben oreng sepo. Harus mencukupkan apa yang diberikan oleh orang tua. Mudah-mudahan kita semua ini mempunyai tergolong kepada orang qani'in. Orang-orang yang berjiwa qanaah sehingga kehidupan kita bisa bahagia fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.